Hey guys, morning. Tadi simpel aja ya, gue pengen ganti bed atau bottom bracket karena bottom bracket gue udah nggak asik, udah nggak enak. Jadi gue berniat untuk mengganti bottom bracketnya. Ini gue beli second sih sama teman gue, ukuran 10-15 kadang nggak. Nah nggak kelihatan udah, pokoknya ini ukuran 10,5 ya, 110,5. Yang terpasang di gue tuh 111 atau 111, dan nggak tahu ya bedanya akan signifikan atau enggak, tapi harusnya ini pas ya, seenggaknya mendekin dikit lah ya. Dan karena ya BB gue udah gak enak juga, jadi kita ganti pakai BB yang masih terbilang enak, karena terakhir gue bongkar BB nya udah gitu dah, kasihan gitu ya. So sekalian juga gue mau kasih tutorial ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu cara ganti BB ya kan, terutama yang masih pakai square tab atau yang kayak gini, yang masih kotak belum holotek. Gue harap video ini bisa membantu kalian semua. Oke, jadi ini adalah hal-hal yang kalian butuhkan untuk mengganti BB atau bottom bracket sepeda kalian. Yang pertama udah pasti kalian membutuhkan bottom bracketnya ya kan. Lalu kalian membutuhkan kunci bottom bracket, sesuaikan dengan bentuk bottom bracket kalian, dan kayaknya sih universalnya kayak gini bentuknya ya. Ini cukup murah dan cukup solid. Dan yang kalian butuhkan adalah kunci pas untuk membuka bottom bracketnya, untuk connecting bottom bracketnya gini kan. Nah ini dia. Cuman kalau misalkan kalian punya bore impact atau kunci soket bisa dipakai, tapi sayangnya gue nggak punya, jadi ya udah pakai yang adanya aja. Oh iya, balance benalis gue ngebutuhin gemuk ya kan. Ini akan digunakan untuk ngelapisin threadnya dan body bottom bracketnya biar gak gampang karat dan gak ngesis kalau misalkan kelamaan ya kan. Biasanya dia bisa lengket gara-gara besi ketemu besi. Nah ini bisa memudahkan kalian untuk ngebongkar bottom bracket di kemudian hari ya kan. Itu aja sih. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Ini nih sepedanya kan. Look at that. Oh my god, look at that beauty. Look at that beauty. Oke, ini nanti kita fokus ke situ, ke bottom bracketnya. Oke, ada dua tiga kunci yang gue lupa sebut, karena buat ngebuka si cranknya ya kan, lu butuh kunci L ukuran 8 untuk ngebuka si baut ini ya kan. Tapi kalau misalkan ternyata baut kalian masih pakai yang normal ya, yang bentuknya kayak gini, itu lu bisa pakai bawaannya kunci tracker kayak gini. Nah ini cocok nih buat baut biasa yang belum kunci L. Ini namanya tracker atau ya tracker, itu yang mereka bilang tracker buat ngedorong si, menarik si cranknya biar langsung gitu ya kan. Dan kunci pas atau kunci kayak gini buat tracker kabur, buat si tracker ini ya kan, buat ngegigit di sini, buat diputar. Udah itulah pokoknya dia butuh kunci L ukuran 8. Kalau masih pakai yang biasa lu cuma butuh ini sama kunci pas buat ngemuterin si trackernya. Oke, langsung aja. Nah ini kan kalau kalian lihat ada dua sisi kiri sama sisi kanan. Kalau gua itu akan ngebuka sisi kiri dulu ya kan, karena kan dia nyangkut nih sama kok belakang kan, tuh namanya fix kiri ya kan, nyangkut sama kok belakang. Jadi ini ngebantu gue buat ngunci si cranknya, karena kalau enggak, kalau kalian buka begini pas udah dicopot dari rantai, ini bakalan susah nih, karena dia bakal muter. Oh shoot, ya kita bongkar aja langsung ya kan, enteng tuh. Nah, ini karena gue pakai gemuk sebelumnya jadi enteng guys, setelah fungsi dari gemuk kan. Nah tracker gue, masukin trackernya ke sini, pastikan lurus jangan sampai belok. Oke udah, langsung kita dorong trackernya, bukan dorong sih bahasanya apa ya, ya gila pokoknya. Nah, dengan udah lurus, udah pas nih, udah bagus. Nah, kita pakai kunci pas atau ini kita pakai kunci universal kayak gini, kita puterin ke arah sini
dan kita ke sini. Enaknya fix gear ya teman-teman ya, karena masih nyangkut ke kop belakang, jadi lu nggak perlu apa-apa buat nahannya, cukup biar si roda belakang yang nahan, lu bisa lebih enak buat ngebongkar pel ininya. Oke, sip, jangan lolos ya, tinggal diputar balik, and now it's easy. Nah ini adalah yang gue maksud tuh, kuncinya tuh yang harus dibuka pakai kunci khusus bottom bracket ya, yang akan kita buka ya kan. Dan mumpung masih di bagian kiri, kenapa tidak kita langsung bongkar saja, masukin, pasin ya kan. Nah ini jeleknya dia nggak ada pegangannya karena emang dikit banget, jadi langsung aja kita pegang begini ya kan, sebagai ini. Nah untuk membukanya itu saya tahu gua ke sini, enggak ke sini, ke sini. Kalau udah ngelos tinggal pakai tangan aja deh. Enggak, sebenarnya yang kiri akan sangat gampang karena dia nggak nempel sama body si bottom bracketnya. Ntar yang kanan nih, musibah yang kanan bakalan susah banget, apalagi kalau sebelumnya kalian nggak pakai gemuk, nggak pakai pelumas. It's your bad day bro, cuma the fucking bad day. Nah tinggal kita bongkar seperti ini, kita copot. Nah cepet begini, mantap. Oke, kiri udah kelar, kita lanjut ke kanan. Gue putar dulu sepedanya. Oke, sekarang udah di bagian kanan, di bagian drive side atau yang ada chainringnya ya kan. Dan ini juga sama sebenarnya karena pakai fixed gear. Rantai ini masih nyambung ke roda belakang, jadi cranknya bakal ditahan sama roda belakang. Itu yang ganteng ini. Hehe. Nah kita akan buka sama lagi pakai kunci L. Kalau kalian kunci masih biasa, pakai kunci tracker plus kunci pas. Oke, langsung kita ubah, dan arahnya masih sama ya. Kalau kalian di arah yang sama ke arah bawah sini. Itu dia kan, kalau tinggal diputar seperti ini. Oke, kita gunakan lagi trackernya ya kan, masukin, harus lurus, jangan sampai tidak lurus, seperti ini ya kan, dan diputar ke arah yang sama seperti tadi ngebuka bagian kiri ya kan. Nggak buka dan tenang karena kita pakai fixed gear, roda belakang yang nahan cranknya untuk nggak muter, jadi kita bisa dengan mudah untuk membukanya. Kalau enggak sih sebenarnya kan tinggal tahan aja armnya sama ini diputer, udah. Itu kalau kalian nggak pakai fixed gear ya. Kalau pakai fixed gear ya udah segampang itu kan, karena ada tambahan yang megangin roda belakang. Kita kini udah los, tinggal dibongkar. Dan untuk rantai tenang aja, dia akan langsung kendor kalau kalian masangnya pas, nggak terlalu kencang, nggak terlalu kendor. Dan rasanya juga udah kebuka. Jangan lupa ambil tracker lagi. Set, nah, cakep. Oke, nah kita tinggal semua, kita tinggal buka ini. Nah itu enaknya pakai gemuk teman-teman. Kalau kalian masangnya pakai gemuk, pakai grease atau pelumas, nanti pas bongkar pasang enteng karena dia yang ngejaga biar besi ketemu besi nggak lengket. Oke, tiga. Oke, terbuka ya kan. Right, sekarang kita udah buka. Oh, kenapa ada semut ya di sini? Iya, ada semut guys. Tuh. Kenapa ada semut di dalam? Sumpah dari kemarin ini aku disemutin, kenapa ya? Sial, sibal. Masa gemuknya manis? Ini extra step aja sih, biar kita bersihin dulu bagian shellnya ini, bagian dalam sini, biar pas kita apply new grease
lebih enak aja, lebih bersih gitu termakan, terutama threadnya ya, karena biar nanti pas masangnya gampang. Kita bersihin dulu sini ya kan, pakai anduk bekas pakai baju bekas bebas ya, senyamannya lu pada, sepilnya lu pada ya kan. Nanti bisa dibersihin dulu sama sini. Nice, kalau udah bersih kayak gitu ya kan, soalnya kita pasang BB kita yang baru, tapi karena BB-nya ini saya agak kotor ya dari grease sebelumnya, kita bersihin dulu, kita lap-lap dulu. Pokoknya grease lamanya harus kita bersih dulu. Ini sebutannya adalah overhauling teman-teman. Digunakan akan melakukan regreasing ya, ini juga salah satu maintenance yang bagus biar bottom bracket kalian atau bagian-bagian di sepeda kalian yang masih pakai bearing, ya udah pasti sih pakai bearing, itu jadi lebih awet ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih udah nggak enak, udah keset apa segala macam, nah itu bukan berarti harus diganti teman-teman, tapi kadang-kadang cuma perlu di regreasing doang, dibongkar, dilap, dipakai yang semprot degreaser, gue nggak punya tapi nggak apa-apa, dilap gini aja dulu, sampai bersih, baru kita pakaikan gemuk yang baru. Nah, ini mereknya bagus nih ya, Bulgari, ini yang bagus nih teman-teman. Harganya juga lumayan sih untuk ukuran segini, gue beli 15.000. Oke, kita langsung. Nah ini untuk body bottom bracket ini wajib untuk dilumurin grease, karena kalau enggak ini bisa lengket nempel di dalam ya kan. Ini penting buat diolesin, nggak usah tebel-tebel, tipis-tipis aja. Nah gini-gini aja, tipis-tipis aja gitu kan. Ini biar si bottom bracketnya juga dia nggak gampang karatan, karena kita nggak tahu nih apakah bisa masuk air apa enggak ke dalam frame kalian ya, karena ini kan jarang dibongkar bagian sini, jadi harus dipakai ini biar dia lebih awet dan kemungkinan dia bisa nempel di dalam tuh lebih sedikit. Karena gue pernah dulu beli sepeda bawaan kagak diginiin pak, karatan pak, walaupun nggak masukkan air pun karatan pak. Nah, tipis-tipis aja. Nah ini bagian yang cukup penting untuk di grease adalah bagian sini nih, bagian threadnya ini wajib dikasih grease ya, jangan sampai kering, karena bagian sini bagian yang krusial, karena kalau ini kering ya kan nanti mau bongkar keras kok bisa bang ya, antara karatan atau kalau dia stainless korosi gitu kan. Ini penting, dan karena ini metal to metal contact maka wajib buat dipakein pelumas begini. Nah, ini grease enak cuy, anjir, Bulgar damn, kayaknya gue nanti mau cari yang kebanyakan deh, enak loh dia, damn high premium. Oke. Nah udah begini, sekarang kita jangan lupa juga ngasih grease ke dalam si thread yang ada di bottom bracket shellnya ini, karena biar bagus aja gitu, biar kita ngelumasin semua. Lagian juga nggak ada ruginya kan, malah bagus buat kalian. Rugi kalau misalkan kalian nggak pakein beginian, nanti dia bisa korosi apa segala macam. Wah udah repot pak, ntar pas membongkar lagi repot loh, mampus. Ini nih, dan seperti biasa nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup terlumasi. Jangan lupa untuk di sebelahnya juga dikasih, ini kan bolong, langsung aja dari dalam sini ya. Tapi yang ujung nggak terlalu penting, karena lu bisa nge-grease juga nanti di si ini kita greasein semua pak. Di dalam bagian sini pun juga full pakai grease ya, karena bagian sini ya sebutannya bagian mekaniknya lah gitu, mekanismenya, jadi nggak pakai grease. Oke, udah semua di grease, tinggal dipasang ya kan. Pasangnya sama pakai alat ini lagi, dilurusin aja. Nah, oke. Perlu gua lap dulu tangannya karena agak licin dari grease yang masih nempel. Oke. Lu jangan lupa. Ini kita tinggal pasang dulu. Nah, untuk mesinnya kan tadi kita ngendornya ke kanan kan, berarti kencengin ke kiri. Nah, jadi kalau misalkan udah lurus, tinggal diputar aja, dan harusnya enteng teman-teman ya. Harusnya untuk awal-awal kita ngencengin enteng, no worries ya kan. Kalau misalkan keset, nah itu berarti thread kalian masih kotor, harus dibersihin dulu lagi. Pakai sikat nggak apa-apa. Nah ini enaknya karena kita pakai pelumas juga ya kan. Nah ini jadi enak kan. Oke,
Sekarang kita kencengin lagi pakai kunci pas, ya kan. Nah bagian sini sebenarnya nggak usah terlalu kencang-kencang guys, yang penting oke. Ntar lu gue dari arah sini biar powernya agak gede. Oke, itu udah 3. Oke, udah segitu aja. Kencang dan wah, udah kepasang, ya kan? Dan karena kita ngumpul masih di bagian sini, kita pasang dulu crank kanannya biar nanti gampang. Jangan lupa juga crank kanannya ini kita bersihin dulu bagian dalam sininya, kayaknya lagi. Biar gampang masuk, kita pakai kunci yang tadi dan kita masukin ke celah-celahnya. Oke, kita olek-olek. Nah, bersihkan tuh, enak ya. Grease yang lamanya bersih, udah bersih. Kita pakai lagi gemuk. Kita pakainya ke sini aja. Kita pakai ke sini. Dan ke si tangan bottom bracketnya, ya kan. Oh, itu. Ini tipis-tipis juga, jangan lupa dikasih grease juga di dalam sini, ya kan, di dalam lubang bautnya. Tapi nanti kalau kalian mau taruh di bautnya juga nggak apa-apa, bebas sih maunya gimana kan. Oke, seperti ini, sip. Kita langsung pasang, tapi karena tadi kita sama rantai, ya kan, jangan lupa dipasang juga si rantainya. Rantainya jangan lupa. Harus dipasang. Nah, lepas, tinggal dorong aja. Udah masuk ya kan. Yang kita tinggal berisi si ininya ya, si bautnya, biar dia awet juga dan enggak ngunci nanti kalau misalkan kita masukin dalam. Yang ujungnya dulu biar muter gampang, ya kan. Ini sebenarnya kita jangan kencangin dulu guys, kencangin nanti aja, karena penting kita pasang dulu, ya kan. Nah, kita mesti masang bagian sebelahnya dulu juga kan. Nah, oke, sekarang kita di sebelahnya ini seperti biasa kita bersihin dulu karena ini dari bekasnya, ya kan. Bersihin dulu berarti pas kita rigris. Itu cara tadi itu, ya kan, yang masang sebelah dulu, ya kan, kelarin sebelah, satu lagi sebelah. Itu sebenarnya cara yang bisa terbilang tidak benar. Cara yang benar itu adalah lu pasang dulu semuanya sampai kelar ya bottom bracket, kunci kanan kunci kirinya, baru pasang crank. Cuman kalau kayak tadi, yang penting bagian sebelahnya jangan dikencangin dulu, biar kelar dulu semua pasangin. Yang penting ini udah pasang dulu, ya kan, udah taruh dulu, baru nanti kita kencangin. Nanti kita pasang dulu sebelah kirinya, ya kan. Seperti biasa dipakaikan grease lagi biar enak. Kita juga grease nggak mahal-mahal banget guys, ini stok yang penting kalau lu suka bongkar-bongkar sepeda. Karena percaya atau enggak, ini salah satu penting ya, selain oli rantai juga penting buat lu punya ya. Kita kasih dikit grease dalamnya, karena tadi gue lupa nge-grease bagian dalamnya. Kita kasih biarin sininya, ya karena udah ya. Kita saja nggak usah banyak, yang penting kita memberikan perlindungan lah kitanya ini. Nah, baru kita pasang bentar-bentar. Ingat, kencengnya itu ke putar ke arah kanan kiri sama. Kita pakaikan kunci lagi. Nah, ini kalau bersih
dia enteng, enteng. Oke, seperti ini. Nah sebenarnya kiri ini lu nggak usah pakai kunci juga bisa pakai ini aja, karena ini cuma buat ngesil doang sih sebenarnya. Tapi biar aman tetap kita pakein kunci. Tapi yang ini jangan kenceng-kenceng ya, nggak usah terlalu kenceng-kenceng, dikit aja. Penting dia udah nggak bisa muter lagi. Sip. Udah deh selesai. Tinggal kita pasangkan cranknya. Mana crank kirinya? Ini dia crank kirinya. Seperti biasa kita clean dulu bagian dalamnya. Pakai kunci L lagi kayak tadi. Sudok-sudok dikit begini biar clean. Sip. Udah clean begini udah enak. Kita pakaikan grease atau gemuk di tangannya ini. Ya kan, seperti yang di kanan tadi ya, sama aja di kiri kanan gitu. Taruh juga di bagian dalam, di bagian lubang bautnya, biar bautnya kita grease. Udah kelar, seperti ini saja. Nah ini harus dipasang sesuai dengan yang kanan. Yang kanan ngarahnya ke sini, berarti yang ini ngarahnya ke sini. Kan ini harusnya matching kan nih, matching kan tuh. Tinggal pakein bautnya lagi, kita kasih grease lagi kan, nggak apa-apa, semua kita greasein nggak apa, yang penting ini bakal menyelamatkan kalian ke depannya. Ini investasi teman-teman. Nah, kita taruh ke lubangnya, kita pakein kunci lagi ya kan. Dan seperti yang tadi gue bilang di awal, kalau misalkan lu pakainya baut biasa bukan baut kunci L, pakai tracker, pakai bagian sininya, pakein kunci pas, lu puter-puter udah sama aja kanan kiri. Ini karena udah kita kencengin bottom bracketnya, ini tinggal kita kencengin kanan kirinya. Kencengin sekencang-kencangnya karena ini penting, karena ini adalah bagian baut yang akan ngedorong si cranknya biar duduk di tempat yang seharusnya dan biar nyetak teman-teman. Kalau kendor nanti bisa gampang copot. Oke, gitu aja cukup. Pasang, kita kencengin yang sebelah kanan. Kita kencengin yang sebelah kanan lagi, kunci lagi. Arahnya sama ya, ke arah sini. Oke, kencengin sampai ya lepas. Gak usah khawatir, nggak akan dol kok, karena kan pakai tangan. Ya, sebenarnya perlu khawatir juga sih bakal dol, makan jangan kenceng-kenceng banget. Tinggal dia udah pas, dia udah mepet, ya kan? Udah di tempat yang seharusnya, itu udah reset. Oke, udah kenceng. Udah deh, lu lihat udah sesuai kanan kiri ya kan? Sesuai, bagian kanan kiri udah sesuai ya. Udah selesai. Itu baru aja ngeganti bottom bracket. Mantap. Dan tutorialnya juga sebenarnya bisa kalian pakai buat nge-overhaul atau nge-regrease atau nge-service bottom bracket kalian. Jadi gitu aja cara kalian bisa ngeganti atau nge-service bottom bracket kalian. Cukup mudah, cukup simple. Dan mungkin nextnya kalau misalkan gue udah punya crank HT, gue akan ajarin. Sebenarnya gue udah punya sih. Dan kalau pakai crank HT atau Holotech itu beda di kunci aja sih, beda di kunci ini dan beda di prosedur pengerjaan. Tapi kurang lebih simpel yang di bottom bracket HT sih sebenarnya daripada ini mesti pakai tracker. Kalau itu nggak perlu pakai tracker sebenarnya. Oke, udah itu aja. Thank you for watching guys, and subscribe. Ya, subscribe tuh gratis. Karena gue yakin kalian semua pasti butuh konten-konten seperti ini, makanya subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten berikutnya dari saya. Subscribe ya. Hey, subscribe.